Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuvita Tari Rezeki, NPM A1D020008 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 1A. Akan melakukan praktikum di rumah saja dengan judul Momentum. Adapun tujuan praktikum kita kali ini, yang pertama yaitu memiliki keterampilan melakukan percobaan momentum, 2. Memahami hukum kekekalan momentum dan tumbukan, 3. Menentukan koefisien restitusi antara benda dan lantai. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu meteran, kelereng, bola pingpong, bola kasti, dan stopwatch. Disiapkan penggaris 100 cm, kemudian tegakkan ke dinding. Lepas bola pingpong dari ketinggian 100 cm bersamaan dengan menekan tombol mulai pada stopwatch. Diamati ketinggian pantulan pertama yang dicapai bola pingpong setelah menunduk lantai bersamaan dengan menekan tombol berhenti pada stopwatch. Setelah didapatkan hasil, kemudian dicatat hasil pada tabel pengamatan dan dilakukan langkah percobaan yang sama hingga mendapatkan 3 hasil pengamatan. Dilakukan langkah yang sama dengan ketinggian mula-mula 50 cm. Setelah didapatkan hasil, kemudian dicatat hasil pada tabel hasil pengamatan. Ulangi langkah yang sama hingga mendapatkan 3 hasil pengamatan. Siapkan penggaris 100 cm, kemudian tegakkan ke dinding. Dilepas bola kasti pada ketinggian mula-mula 100 cm bersamaan dengan menekan tombol mulai pada stopwatch. Diamati ketinggian pantulan pertama yang dicapai bola kasti bersamaan dengan menekan tombol berhenti pada stopwatch. Hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Ulangi langkah yang sama hingga mendapatkan 3 hasil pengamatan. Kemudian lakukan langkah yang sama pada ketinggian mula-mula 50 cm. Didapatkan hasil, kemudian dicatat hasil pada tabel hasil pengamatan. Ulangi langkah percobaan hingga mendapatkan 3 hasil pengamatan. Disiapkan meteran 100 cm, kemudian dekatkan ke dinding. Dilepas kelereng dari ketinggian mula-mula 100 cm bersamaan dengan menekan tombol mulai pada stopwatch. Kemudian diamati ketinggian pantulan pertama yang dicapai kelereng saat menunduk lantai bersamaan dengan menekan tombol berhenti pada stopwatch. Catat hasil pengamatan pada tabel hasil pengamatan. Dan lakukan langkah yang sama hingga mendapatkan 3 hasil pengamatan. Lakukan langkah yang sama pada ketinggian 50 cm. Dicatat hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Tabel pengamatan 6.1 menggunakan bola pingpong. Percobaan ini dilakukan dengan 3 kali pengulangan dengan ketinggian mula-mula masing-masing yaitu 100 cm. Ketinggian pantul yang dihasilkan yaitu 72 cm, 73 cm, dan 75 cm. Waktu yang dihasilkan yaitu 0,25 sekon, 0,38 sekon, 0,29. Koefisien restitusi yang didapat adalah 0,85, 0,85, dan 0,86. Untuk ralat mutlak yang dihasilkan pada ketinggian pantul yaitu 0,88, ralat nisbi 1,2%, dan ketelitian yaitu 98,8%. Untuk ralat waktu yaitu ralat mutlak 0,038, ralat nisbi 12,6%, ketelitian 87%. Untuk ralat koefisien restitusi, ralat mutlak yang dihasilkan adalah 0,004, 0,47%, dan ketelitian yaitu 99,53%. Tabel pengamatan 6.2. Percobaan dengan menggunakan bola pingpong pada ketinggian mula-mula masing-masing 3 kali pengulangan adalah 50 cm, sehingga ketinggian pantul yang didapat yaitu pada percobaan pertama 35 cm, percobaan kedua 35 cm, dan percobaan ketiga 36 cm. Untuk waktu yang didapat adalah percobaan pertama 0,25, percobaan kedua 0,29, dan percobaan ketiga 0,29.
dan pada percobaan ketiga didapat yaitu 0,31. Untuk koefisien restitusi yang didapat pada percobaan pertama adalah 0,84, percobaan kedua 0,84, dan percobaan ketiga adalah 0,85. Untuk ralat yang dihasilkan pada ralat ketinggian pantul, ralat mutlak adalah 0,19, ralat nisbi 0,53%, dan ketelitian yaitu 99,47%. Untuk ralat waktu, yaitu ralat mutlak 0,017, ralat nisbi 6,07%, ketelitian 93,93%. Untuk koefisien restitusi, ralat mutlak yang dihasilkan adalah 0,004, ralat nisbi 4,76%, dan ketelitian yaitu 95,24%. Tabel pengamatan 6.3. Percobaan menggunakan bola bekel. Dengan masing-masing dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan pada ketinggian masing-masing yaitu 100 cm. Sehingga ketinggian pantulan yang didapat yaitu pada percobaan pertama 45 cm, percobaan kedua 42 cm, dan percobaan ketiga 40 cm. Untuk waktu yang didapat yaitu 0,26, 0,34, dan 0,28. Untuk koefisien restitusi yang didapat adalah 0,67, 0,65, dan 0,63. Ralat mutlak yang didapat pada ketinggian pantul adalah 1,45, ralat nisbi 3,42%, ketelitian 96,58%. Untuk ralat waktu didapat ralat mutlak adalah 0,024, ralat nisbi 8,27%, ketelitian 91,73%. Untuk koefisien restitusi, ralat mutlak yang didapat adalah 0,011, ralat nisbi 1,69%, ketelitian 98,31%. Kemudian tabel pengamatan 6.4 pada ketinggian mula-mula 50 cm dengan masing-masing 3 kali pengulangan. Ketinggian pantul yang didapat adalah 21, 19, 20, dan waktu yang dihasilkan pada masing-masing percobaan adalah 0,26, 0,15, 0,23. Untuk koefisien restitusi yang dihasilkan pada masing-masing percobaan adalah 0,65, 0,61, 0,63. Untuk ralat yang dihasilkan pada ralat ketinggian pantul, ralat mutlak adalah 0,58, ralat nisbi 2,9%, dan ketelitian yaitu 97,1%. Untuk ralat waktu yang dihasilkan adalah ralat mutlak 0,032, ralat nisbi 5, ralat nisbi yaitu 15,23%, serta ketelitian yaitu 84,77%. Untuk koefisien restitusi yang dihasilkan yaitu ralat mutlak 0,009, ralat nisbi 1,42%, dan ketelitian yaitu 98,58%. Tabel pengamatan 6.5. Percobaan dengan menggunakan kelereng. Percobaan ini dilakukan dengan masing-masing 3 kali pengulangan dengan ketinggian mula-mula yaitu 100 cm, sehingga ketinggian pantul yang didapat pada 3 kali percobaan tersebut adalah 75 cm, 69 cm, 79 cm. Untuk waktu yang didapat adalah 0,33, 0,25, 0,42. Untuk koefisien restitusi yang didapat adalah 0,87, 0,83, dan 0,89. Untuk ralat yaitu didapatkan ralat mutlak 2,90, ralat nisbi 3,90%, ketelitian 96,1%. Untuk ralat waktu didapatkan ralat mutlak yaitu 0,049, ralat nisbi 14,84%, dan ketelitian yaitu 85,16%. Untuk ralat koefisien restitusi, ralat mutlak yang dihasilkan adalah 0,0177, ralat nisbi 0,2%, ketelitian 99,80%. Pada tabel pengamatan 6.6 dengan ketinggian masing-masing 50 cm, sehingga didapat ketinggian pantul yang pertama adalah 31 cm, kedua 32, dan percobaan ketiga 33 cm, dan waktu
yang didapat adalah 0,26, 0,23, 0,30. Untuk koefisien restitusi yang didapat adalah 0,78, 0,8, 0,81. Untuk ralat mutlak pada ketinggian pantul yaitu 0,57, ralat nisbi 1,7%, ketelitian 98,3%. Untuk ralat waktu pada ralat mutlak adalah 0,012, ralat nisbi 4,6%, ketelitian 95,4%. Ralat koefisien restitusi adalah 0,009, ralat nisbi 1,12%, ketelitian 98,88%. Ralat tabel 6.1. Yang pertama, ralat ketinggian pantul, di mana data yang digunakan yaitu 72, 73, 75 dan didapatkan nilai rata-rata yaitu 73,3. Kemudian data-data tersebut dikurangkan dan menjadi min 1,3, min 0,3 dan 1,7. Kemudian data tersebut dijumlahkan dan didapat hasilnya yaitu 0,1. Data-data tersebut kemudian dikuadratkan dan didapat hasilnya yaitu 1,69, 0,09, 2,89. Kemudian dijumlahkan yaitu 4,67. Ralat mutlak yang didapat yaitu 0,88, ralat nisbi 1,2% dan ketelitian yaitu 98,8%. Kemudian ralat yang kedua yaitu ralat waktu, di mana data-data yang digunakan adalah 0,25, 0,38, 0,29 dan didapat nilai rata-ratanya yaitu 0,30. Kemudian data-data tersebut dikurangkan dengan nilai rata-rata sehingga didapatkan hasilnya yaitu min 0,05, 0,08, min 0,01. Dan kemudian data-data tersebut dijumlahkan dan didapat hasilnya yaitu 0,02. Kemudian data-data tersebut dikuadratkan dan didapat hasilnya yaitu 0,0025, 0,0064 dan 0,0001. Kemudian data-data tersebut dijumlahkan dan didapat yaitu 0,009. Untuk ralat mutlak yaitu 0,038, ralat nisbi 12,6% dan ketelitian yaitu 87%. Untuk ralat yang ketiga yaitu ralat koefisien restitusi. Data-datanya yaitu 0,85, 0,85, 0,86 sehingga didapatkan rata-ratanya yaitu 0,85. Kemudian data tersebut dikurangkan dengan nilai rata-rata dan didapat hasilnya yaitu 0, 0,01 dan kemudian dijumlahkan yaitu didapat hasilnya yaitu 0,01. Kemudian data-data tersebut dikuadratkan dan didapat hasilnya yaitu 0,0001 dan kemudian dijumlahkan dan didapat hasilnya yaitu 0,0001. Untuk ralat yang didapat yaitu 0,004, ralat nisbi 0,47% dan ketelitian yaitu 99,53%. Ralat tabel pengamatan 6.2. Yang pertama yaitu ralat ketinggian pantul dengan data 35, 35, 36 sehingga rata-rata yang didapat yaitu 35,3. Kemudian data tersebut dikurangkan dengan nilai rata-rata menjadi min 0,3, min 0,3, min 0,7 sehingga dan kemudian data-data tersebut dijumlahkan dan didapat hasilnya yaitu 0,1. Kemudian data-data tersebut dikuadratkan dengan hasil 0,09, 0,09, 0,49 dan dijumlahkan didapat hasilnya yaitu 0,22. Untuk ralat mutlak pada tabel ini 0,19, ralat nisbi 0,53% dan ketelitian yaitu 99,47%. 2 yaitu ralat waktu. Dengan data-data yang digunakan yaitu 0,25, 0,29, 0,31 dan rata-ratanya yaitu 0,28. Kemudian data tersebut dikurangkan dengan nilai rata-rata dan didapat hasilnya yaitu min 0,03, 0,01, 0,03.
Kemudian dijumlahkan dan didapat hasilnya yaitu 0,01. Kemudian data-data tersebut dikuadratkan dan didapat yaitu 0,0009, 0,0001, dan 0,0009. Kemudian data tersebut dijumlahkan dan didapat hasilnya yaitu 0,0019. Untuk ralat mutlak yang didapat yaitu 0,017, ralat nisbi 6,07, dan ketelitian yaitu 93,93%. 3. Ralat koefisien restitusi. Dengan data-data yang digunakan yaitu 0,84, 0,84, 0,85. Rata-rata yang didapat yaitu 0,84. Kemudian data tersebut dikurangkan dengan nilai rata-rata sehingga didapat hasilnya yaitu 0, 0, 0,01 dan dijumlahkan menjadi 0,01. Kemudian data-data tersebut dikuadratkan dan didapat hasilnya yaitu 0, 0, 0,0001. Kemudian dijumlahkan dan didapat hasilnya yaitu 0,0001. Untuk ralat mutlak didapat yaitu 0,004. Ralat nisbi yaitu 4,76% dan ketelitian yaitu 95,24%. Ralat tabel pengamatan 6.3. 1. Ralat ketinggian pantul. Data-data yang digunakan yaitu 45, 42, dan 40 dengan nilai rata-rata yaitu 42,3. Kemudian dari data pengurangan tersebut didapatkan yaitu 2,7, min 0,3, min 23,3. Maaf, maksudnya min 2,3. Sehingga jika dijumlahkan hasilnya yaitu 0,1. Kemudian data-data tersebut dikuadratkan dan didapat hasilnya yaitu 7,29, 0,09, 5,29. Sehingga data-data tersebut dijumlahkan dan didapat hasilnya yaitu 12,67. Untuk ralat mutlak didapatkan 1,45, ralat nisbi 3,42% dan ketelitian yaitu 96,58%. 2. Ralat waktu. Dengan data-data yaitu 0,26, 0,34, 0,28. Didapatkan rata-rata yaitu 0,29. Kemudian data-data tersebut dikurangkan dengan nilai rata-rata dan didapat yaitu min 0,03, 0,08, 0,05, 0,01 dan kemudian data tersebut dijumlahkan dan didapat yaitu 0,01. Kemudian data-data tersebut dikuadratkan dan didapat yaitu 0,0009, 0,0025, 0,0001. Kemudian data-data tersebut dijumlahkan dan didapat nilainya yaitu 0,0035. Untuk ralat mutlak didapatkan 0,024, ralat nisbi 8,27% dan ketelitian yaitu 91,73%. 3. Ralat koefisien restitusi. Data-datanya yaitu 0,67, 0,65, 0,63. Dan didapat nilai rata-rata yaitu 0,65. Kemudian data tersebut dikurangkan dengan nilai rata-rata dan didapat yaitu 0,02, 0, min 0,02 sehingga pada saat penjumlahan nilainya adalah 0. Kemudian data-data tersebut dikuadratkan dan didapat hasil yaitu 0,0004, 0,0004. Kemudian data-data tersebut dijumlahkan dan didapat hasilnya yaitu 0,0008. Untuk ralat mutlak yaitu 0,011, ralat nisbi yaitu 1,69% dan ketelitian yaitu 98,31%. Ralat tabel 6.4. 1. Ralat ketinggian pantul dengan data yaitu 21, 19, 20 dan rata-rata yang didapat yaitu 20. Kemudian data tersebut dikurangkan dengan nilai rata-rata sehingga didapat 1, min 1 dan 0. Kemudian data-data tersebut dijumlahkan dan nilainya adalah 0.
Kemudian data-data tersebut dikuadratkan dan didapat hasilnya yaitu 110, dan ketika dijumlahkan didapat nilainya yaitu 2. Untuk ralat mutlak didapatkan yaitu 0,58, ralat nisbi 2,9%, dan ketelitian yaitu 97,1%. 2. Ralat waktu dengan data-data yang digunakan yaitu 0,26, 0,15, 0,23 dengan rata-rata yaitu 0,21. Kemudian data-data tersebut dikurangkan dengan nilai rata-rata sehingga didapat 0,05, 0,06, 0,02. Kemudian data tersebut dijumlahkan dan didapat yaitu 0,01. Kemudian data-data tersebut dikuadratkan dan didapat hasilnya yaitu 0,0025, 0,0036, 0,0004. Kemudian data-data tersebut dijumlahkan dan didapat hasilnya yaitu 0,0065. Untuk ralat mutlak dihasilkan yaitu 0,032, ralat nisbi yaitu 15,23% dan ketelitian yaitu 84,77%. Ralat koefisien restitusi dengan data-data yaitu 0,65, 0,62, 0,63. Kemudian didapatkan rata-rata yaitu 0,63. Kemudian data-data tersebut dikurangkan dengan nilai rata-rata dan didapat hasilnya yaitu 0,02, min 0,01 dan 0. Kemudian data-data tersebut dijumlahkan dan didapat hasilnya yaitu 0,01. Kemudian data-data tersebut dikuadratkan sehingga didapat yaitu 0,0004, 0,0001 dan 0 sehingga didapat hasilnya yaitu 0,0005. Untuk ralat didapat yaitu 0,009, ralat nisbi 1,42% dan ketelitian yaitu 98,58%. Ralat tabel pengamatan 6.5 dengan data-data yaitu 75, 69, 79. Kemudian didapatkan rata-rata yaitu 74,3. Kemudian data-data tersebut dikurangkan dengan nilai rata-rata dan didapatkan hasilnya yaitu 0,7, min 5,3, 4,7 dan dijumlahkan hasilnya yaitu 0,1. Kemudian data-data tersebut dikuadratkan dan didapatkan hasilnya yaitu 0,49, 28,09, 22,09 sehingga ketika dijumlahkan hasilnya yaitu 50,67. Kemudian ralat mutlak yang didapat adalah 2,90, ralat nisbi 3,90% dan ketelitian yaitu 96,1%. 2. Ralat waktu dengan data-data yang digunakan adalah 0,33, 0,25, 0,42 dengan nilai rata-rata yang didapat adalah 0,33. Kemudian data-data tersebut dikurangkan dengan nilai rata-ratanya sehingga didapatkan nilai yaitu 0, min 0,08, 0,09 dan ketika dijumlahkan hasilnya yaitu 0,01. Kemudian ketika dikuadratkan data-data tersebut didapatkan yaitu 0, 0,0064, 0,0081 dan ketika dijumlahkan hasilnya yaitu 0,0145. Untuk ralat mutlak didapat yaitu 0,049, ralat nisbi 14,84%, ketelitian 85,16%. 3. Ralat koefisien. Data-data yang digunakan yaitu 0,87, 0,83, dan 0,89 sehingga didapatkan rata-ratanya yaitu 0,86. Kemudian data-data tersebut dikurangkan dengan nilai rata-ratanya didapatkan yaitu 0,01, min 0,03 dan 0,03. Kemudian data-data tersebut dijumlahkan dan didapat hasilnya yaitu 0,01. Kemudian ketika dikuadratkan didapat yaitu 0,0001, 0,0009 dan 0,0009. Dan ketika dijumlahkan didapatkan nilai yaitu 0,0019.
Ralat mutlak yang didapat yaitu 0,0177, ralat nisbi yaitu 0,2%, dan keseksamaan yaitu 99,8%. Tabel 6.6. 1. Ralat ketinggian pantul dengan data-data yang digunakan yaitu 31, 32, 33 dan didapat nilai rata-rata yaitu 32. Kemudian data-data tersebut dikurangkan dan didapat hasilnya yaitu -1, 0, 1. Kemudian dijumlahkan dan didapat hasilnya yaitu 0. Data-data tersebut kemudian dikuadratkan dan didapat hasilnya yaitu 1, 0, 1. Untuk ralat mutlak dihasilkan yaitu 0,57, ralat nisbi 1,7% dan ketelitian yaitu 98,3%. 2. Ralat waktu dengan data-data yang digunakan adalah 0,26, 0,23, 0,30 dan nilai rata-rata yaitu 0,26. Kemudian data-data tersebut dikurangkan dan didapat hasilnya yaitu 0, min 0,03, 0,004. Kemudian didapatkan hasilnya yaitu min 0,026. Kemudian dikuadratkan dan didapat hasilnya yaitu 0, 0,0009, 0,000016 dan ketika dijumlahkan didapatkan hasilnya yaitu 0,000916. Dan ralat mutlak yang didapatkan yaitu 0,012, ralat nisbi 4,6% dan ketelitian yaitu 95,4%. 3. Ralat koefisien restitusi dengan nilai data yaitu 0,78, 0,8, 0,81 dengan nilai rata-rata yaitu 0,80. Kemudian data-data tersebut dikurangkan dengan nilai rata-rata sehingga menjadi min 0,02, 0, 0,01. Kemudian dijumlahkan dan didapat hasilnya yaitu min 0,01. Ketika dikuadratkan didapatkan nilainya yaitu 0,0004, 0, 0,0001 dan ketika dijumlahkan didapat hasil yaitu 0,0005. Untuk ralat mutlak didapatkan hasil yaitu 0,009, ralat nisbi 1,12 dan ketelitian yaitu 98,88%. Perhitungan menentukan koefisien restitusi pada percobaan dengan bola pingpong. Tabel pengamatan 6.1. Diketahui H2 72 cm, H1 100 cm. Untuk menghitung koefisien restitusi digunakan rumus akar H2 per H1 sehingga akar 72 per 100 sama dengan 0,85. Kemudian untuk nomor 2 diketahui H2 73 cm dan H1 100 cm. Kemudian digunakan rumus untuk menghitung koefisien restitusi akar H2 per H1 sehingga akar 73 per 100 sama dengan 0,85. Untuk nomor 3 akar H2 per H1 yang diketahui adalah H2 75 cm, H1 100 cm. Untuk menghitung koefisien restitusi digunakan rumus akar H2 per H1 sehingga akar 75 per 100 sama dengan 0,86. Tabel pengamatan 6.2. 1. Diketahui H2 sama dengan 35 cm, H1 50 cm. Untuk menghitung koefisien restitusi, maka digunakan rumus akar H2 per H1 sehingga akar 35 per 50 sama dengan 0,84. Untuk nomor 2, akar H2 per H1 di mana diketahui H2 adalah 35 cm dan H1 sama dengan 50 sehingga akar 35 per 50 sama dengan 0,84. Untuk nomor 3, akar H2 per H1 yang diketahui H2 adalah 36 cm, H1 50 cm sehingga untuk menghitung koefisien restitusinya adalah
akar 36/50 menjadi 0,85. Menentukan koefisien restitusi pada percobaan menggunakan bola kasti. Tabel pengamatan 6.3. Diketahui H2 sama dengan 45 cm, H1 sama dengan 100 cm. Sehingga untuk menghitung koefisien restitusi digunakan rumus akar H2 per H1 sama dengan akar 45/100 menjadi 0,67. Kemudian pada nomor 2 diketahui H2 sama dengan 42 cm, H1 100 cm, sehingga akar 42/100 sama dengan 0,65. Kemudian untuk nomor 3 diketahui H2 sama dengan 40 cm, H1 100 cm, sehingga akar 40 cm per 100 cm sama dengan 0,63. Ralat tabel 6.4. Diketahui H2 sama dengan 21 cm dan H1 sama dengan 50 cm. Sehingga untuk menghitung koefisien restitusi digunakan rumus akar H2 per H1 menjadi akar 21/50 sama dengan 0,65. 2. Diketahui H2 sama dengan 19, H1 50 cm. Untuk menghitung koefisien restitusi digunakan rumus akar H2 per H1 sehingga menjadi akar 19/50 sama dengan 0,62. Untuk nomor 3 diketahui H2 sama dengan 20 cm dan H1 50 cm. Untuk menghitung koefisien restitusi kemudian digunakan rumus akar H2 per H1 sama dengan akar 20/50 dihasilkan 0,63. Menentukan koefisien restitusi menggunakan kelereng pada tabel pengamatan 6.5. 1. Diketahui H2 sama dengan 75 cm, H1 100 cm, sehingga untuk menghitung koefisien restitusi digunakan rumus akar H2 per H1 menjadi akar 75/100 sama dengan 0,87. Untuk nomor 2 diketahui H2 69 cm, H1 100 cm, sehingga untuk menentukan koefisien restitusi digunakan rumus akar H2 per H1 menjadi akar 69/100 sama dengan 0,83. Untuk nomor 3 diketahui H2 sama dengan 79 cm, H1 100 cm, sehingga untuk menghitung koefisien restitusi digunakan rumus akar H2 per H1 sama dengan akar 79/100. Hasil yang didapatkan adalah 0,89. Tabel pengamatan 6.6. Diketahui H2 sama dengan 31 cm, H1 sama dengan 50 cm, sehingga untuk menghitung koefisien restitusi digunakan rumus akar H2 per H1 menjadi akar 31/50 sama dengan 0,79. Untuk nomor 2 diketahui H2 sama dengan 32 cm, H1 sama dengan 50 cm, sehingga untuk menghasilkan koefisien restitusi digunakan rumus akar H2 per H1 menjadi akar 32/50 sama dengan 0,8. Untuk nomor 3, akar H2 per H1 diketahui H2 adalah 33 cm, H1 50 cm, sehingga untuk menghitung koefisien restitusi yaitu akar 33/50 sama dengan 0,81. Fisika merupakan ilmu pengetahuan mengenai fenomena alam yang terjadi di sekitar kita, seperti tumbukan atau tabrakan dua benda yang dapat dianalisis berdasarkan materi momentum. Menurut Sue Henry 2013, fisika adalah ilmu tentang gejala alam dan perilaku alam sepanjang dapat diamati oleh manusia. Momentum merupakan salah satu kajian dalam mekanika yang merupakan dasar bagi kajian ilmu fisika. Selanjutnya, peristiwa tumbukan berlangsung dalam waktu singkat, tetapi bukan berarti tidak dapat dianalisis. Maka dari itu, perlu alat rekam yang baik untuk mengambil data tumbukan tersebut agar dapat dianalisis dengan baik. Melakukan perhitungan kecepatan sebelum dan setelah tumbukan dapat
menghasilkan nilai momentum dan besar koefisien restitusi. Tumbukan merupakan peristiwa bertemunya dua buah benda yang bergerak. Kejadian konstekstual proses tumbukan dapat ditemui dengan mudah di kehidupan sehari-hari. Dalam penelitiannya, ketika benda satu diam dan benda dua melaju, lalu menumbuk benda satu, maka akan terjadi tumbukan tidak lenting sama sekali. Dan ketika dua benda bergerak saling mendekati, maka akan terjadi tumbukan lenting sebagian. Penelitian pada koefisien restitusi menurut Sri Purwanti dalam penelitiannya menjelaskan bahwa besarnya koefisien restitusi tidak berbanding lurus pada massa. Artinya, jika massa besar, belum tentu koefisien restitusinya besar. Purwanti 2014. Momentum dari benda seperti partikel apapun tidak dapat berubah kecuali jika gaya eksternal total mengubahnya. Sebagai contoh, kita bisa mendorong benda tersebut untuk mengubah momentumnya dalam sebuah tumbukan atau tabrakan gaya eksternal. Pada benda bersifat singkat memiliki magnet udara besar dan tiba-tiba mengubah momentum benda tersebut berdasarkan hukum 2 Newton, maka didapat persamaan dari momentum, yaitu P sama dengan M dikali V. Tumbukan dibagi menjadi 3 berdasarkan koefisien restitusinya, yaitu 1. Tumbukan lenting sempurna. Pada jenis tumbukan ini berlaku kelestarian momentum dan hukum kelestarian energi kinetik. Pada tumbukan lenting sempurna, besarnya nilai koefisien restitusi E sama dengan 1. 2. Tumbukan inelastik atau tidak lenting sama sekali. Pada peristiwa ini, sesaat setelah tumbukan, kedua benda bersatu dan bergerak bersama dengan kecepatan yang sama. Besarnya koefisien restitusinya adalah E sama dengan 0. Tumbukan lenting sebagian adalah tumbukan yang berada di antara dua keadaan ekstrim, tumbukan lenting sempurna dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Nilai E sama dengan antara 0 dan 1. Pada percobaan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa tumbukan yang dialami bola pingpong, bola kasti, dan kelereng adalah tumbukan lenting sebagian, karena nilai koefisien restitusinya berada di antara 0 dan 1. Ketika sebuah bola dijatuhkan pada lantai dengan ketinggian tertentu, maka akan terjadi tumbukan antara bola dan lantai yang menghasilkan ketinggian H2. Berdasarkan pengamatan yang sudah kami lakukan, nilai koefisien restitusinya berada di antara 0 dan 1. Ketika sudah diketahui ketinggian untuk H1 dan H2, maka diketahui rumus untuk menghitung koefisien restitusi, yaitu dengan menggunakan rumus akar H2 per H1. Momentum sebelum dan sesudah tumbukan. Pada tumbukan lenting sebagian berlaku hukum kekekalan momentum, hanya saja tidak berlaku untuk hukum kekekalan energi kinetik. Hal ini dikarenakan tumbukan lenting sebagian memiliki energi kinetik lebih kecil daripada energi kinetik sebelum tumbukan. Berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan, didapatkan koefisien restitusi pada percobaan dengan bola pingpong pada ketinggian 100 cm didapatkan koefisien restitusinya 0,85, 0,85, dan 0,86. Pada ketinggian 50 cm didapatkan koefisien restitusi 0,84, 0,84, dan 0,85. Dan pada percobaan dengan menggunakan bola kasti pada ketinggian 100 cm didapatkan yaitu 0,67 dan 0,65 dan 0,63. Untuk ketinggian 50 cm didapatkan 0,65, 0,62, dan 0,63. Kemudian untuk percobaan menggunakan bola kelereng, pada tabel pengamatan 6.5 untuk ketinggian 100 cm didapatkan 0,87, 0,83, dan 0,89. Untuk ketinggian 50 cm didapatkan 0,79, 0,8, dan 0,81. Jika dilihat pada nilai koefisien percobaan tersebut, didapatkan nilai yang berbeda-beda pada masing-masing pengulangan. Hal ini disebabkan karena kurang telitinya pada saat percobaan, karena pada saat bola memantul, angka yang dilihat pertama kali memiliki perbedaan ketinggian pada cara melihat bola.
serta kerapatan garis pada meteran yang sedikit menyulitkan dalam pengukuran tinggi pantulan pertama kali. Pada suatu percobaan, bisa saja tumbukan memiliki nilai koefisien 1 atau mengalami tumbukan lenting sempurna. Hal ini dapat terjadi jika energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan yang terjadi pada koefisien. Hal ini dapat terjadi jika energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan yang terjadi adalah sama. Contohnya adalah pada bola biliar. Namun, pada percobaan yang dilakukan tidak mendapatkan nilai koefisien 1, karena pada percobaan ini tidak menggunakan dua bola yang memiliki tumbukan yang sempurna, sehingga tidak memiliki energi kinetik yang sama pada saat sebelum dan sesudah tumbukan. Selain itu, juga dapat disebabkan oleh lantai yang dalam keadaan diam, dan kecepatan lantai sebelum dan sesudah tumbukan adalah 0, dan gerak bola sesaat setelah terjadi tumbukan dapat dinyatakan sebagai gerakan jatuh bebas. Kesimpulan, praktikan telah memiliki keterampilan dalam melakukan praktikum di rumah saja untuk judul momentum. Hal ini ditandai dengan pembuatan sebuah video dengan isi di dalamnya praktikan melakukan percobaan momentum. 2. Hukum kekekalan momentum adalah salah satu hukum dasar dalam ilmu fisika. Hukum ini menyatakan bahwa momentum total dua buah benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama setelah bertumbukan. Dari pernyataan ini mengisyaratkan bahwa nilai momentum total ketika benda bertumbukan adalah konstan atau tidak berubah. Berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan, didapatkan koefisien restitusi pada percobaan dengan bola pingpong pada ketinggian 100 cm, didapatkan koefisien restitusinya 0,85, 0,85, dan 0,86. Pada ketinggian 50 cm, didapatkan koefisien restitusi 0,84, 0,84, 0,85. Dan pada percobaan dengan menggunakan bola kasti pada ketinggian 100 cm, didapatkan yaitu 0,67 dan 0,65 dan 0,63. Untuk ketinggian 50 cm didapatkan 0,65, 0,62 dan 0,63. Kemudian untuk percobaan menggunakan bola kelereng pada tabel pengamatan 6.5 untuk ketinggian 100 cm didapatkan 0,87, 0,83 dan 0,89. Untuk ketinggian 50 cm didapatkan 0,79, 0,8 dan 0,81. Itulah hasil dari percobaan praktikum di rumah saja dengan judul momentum. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum.